Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Kami di sini sini akan akan menjawab menjawab soal soal UTS UTS Matematika dan Matematika dan Pencemaran Pencemaran Udara. Udara. Di Di sini sini ada ada saya saya dengan dengan nama nama Fitriana Fitriana Putri Putri dengan NIM dengan NIM 210523617232. 210523617232. Selanjutnya, saya dengan nama Clevira Regita Natasha dan NIM 210523617264. Saya Cindy Arin Saputri dengan NIM 210523617239. Baik, untuk soal yang pertama, Mbak, saya lo udah puluhan tahun di Jakarta, hampir tiap hari nih lihat gedung-gedung di seberang kayak ketutupan kabut atau asap. Padahal mah udara panas mana ada kabut. Terus juga perasaan kagak ada yang bakar-bakar tengah hari gini. Emang itu apa ya? Kok bisa kayak gitu? Itu tuh bukan kabut. Jadi bukan karena bakar-bakar juga di siang hari, tapi itu tuh namanya smog. Nah, buat smog sendiri, itu tuh sebenarnya kayak kabut atau asap gitu yang disebabin dari pembakaran gas-gas kendaraan yang terus-terusan setiap harinya. Nah, smog juga itu bisa disebabin dari letusan gunung ataupun dari pabrik-pabrik gitu. Nah, terus buat jumlahnya ketika smog itu terlalu banyak, bahkan itu bisa stay di udara dan menutupi jarak pandang kita. Makanya kenapa kita nggak bisa ngelihat gedung-gedung di seberang sana. Kayak gitu. Waduh, saya baru tahu nih ada yang namanya begituan. Tapi, Mbak, ibarat kata kan tuh kabut muncul terus dan udah bertahun-tahun. Gimana cara mengatasinya dan siapa yang bisa ngilangin itu kabut? Kalau buat cara ngatasin smoke, ya aslinya tuh harus kita sendiri yang bisa jaga kualitas udara itu sendiri. Supaya udara di sekitar kita tuh nggak tercampuri sama si partikulat. Nah, partikulat itu biasanya ada dari buangan mesin industri pabrik, asap kendaraan bermotor. Nah, kalau untuk cara mengatasinya harus mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ini juga bisa memanfaatkan transportasi umum. Kalau yang berasal dari pabrik itu harus ada peraturan resmi yang mengatur terkait buangan dari industri pabrik itu sendiri untuk sistem pengolahannya. Lalu kita juga bisa membatasi pemakaian listrik. Jadi ternyata pemakaian listrik itu berpengaruh juga untuk lingkungan karena di Indonesia sendiri masih diperoleh dari mesin pembangkit yang menggunakan minyak atau batu bara. Nah, itu tuh menciptakan banyak asap dan juga polusi. Yang terakhir itu adalah memelihara banyak tanaman karena tanaman itu bisa melepaskan oksigen dan juga menarik karbon dioksida dari udara. Sehingga udara di dalam rumah dan luar lingkungan itu menjadi lebih segar. Oh, jadi yang namanya pencemaran udara itu ribet juga ya, Mbak? Tadi Mbak bilang apa sih? Partikulat. Itu emang bikin dampak buruk bagi lingkungan sama kesehatan. Kayak gimana? Terus apa kagak ada tuh manfaatnya si partikulat? Nah, si partikulat itu juga polutan penyebab pencemaran udara dan ukurannya itu kecil banget. Jadi gampang buat masuk ke pernapasan manusia. Nah, itu bisa buat sesek gitu. Terus paling parahnya bisa buat pneumonia. Itu dampaknya bagi kesehatan. Terus yang bagi lingkungan itu paling kelihatan ya mengganggu pandangan kita, mengganggu jarak pandang manusia. Dengan gitu kan ganggu kegiatan kita sehari-hari. Terus juga bisa ganggu penerbangan pesawat gitu kan. Terus partikulat kan ukurannya tadi kecil banget. Nah, itu kalau banyak nempel di tumbuhan bisa mengganggu pertumbuhan si tumbuhan itu sendiri. Gitu. Buset, bisa gitu ya, Mbak? Mbak, saya jadi mau tanya nih, kan balik saya naik motor ya pasti terkena tuh polutan. Gimana ya biar nggak kena dampak jeleknya polusi udara? Ada saran saya pergi ke kantor atau pulang kantor jam berapa? Nggak, biar polusinya paling dikit. Terus saya kudu ngapain aja biar nggak kena polusi. Oke, jadi sebenarnya kalau buat dampak jeleknya itu bisa diminimalisir dengan kita jaga kesehatan kita, yaitu dengan pakai masker gitu, Bang. Nah, terus buat kalau saran pergi ke kantor jam berapa atau pulang ke kantor jam berapa, itu bisa di pagi hari ketika masih sepi dan juga di malam hari. Jadi ketika volume kendaraan yang ada di jalan raya itu sedikit gitu. Nah, kenapa kok harus kayak gitu? Itu kan salah satu penyebabnya juga asap kendaraan ya. Ketika kita pulang di jam yang kendaraannya sedikit, pasti asap kendaraannya juga
nggak banyak sehingga polusi itu nggak terlalu banyak ada gitu. Terus buat biar nggak kena polusi udara tuh kita bisa menghindari kemacetan. Kayak yang tadi saya bilang itu kan buat kendaraan-kendaraan bermotor itu kan salah satu pemicu yang terbesar ya di sekitar kita. Nah, itu bisa kita hindarin dengan kita mengurangi aktivitas yang berdekatan langsung dengan kemacetan atau polusi-polusi itu, sehingga kita nggak terlalu terkena si polusi itu sendiri, kayak gitu. By the way nih Mbak, saya jadi penasaran. Kalau di luar banyak polutan gitu, berarti dalam ruangan pasti lebih aman dong ya. Kakak ada kan yang namanya polusi di dalam ruangan mah. Emang apa coba sumber polusi di dalam ruangan seperti ini? Jadi sebenarnya di dalam ruangan tuh nggak bisa disebut aman ya, karena ada beberapa bahan kimia juga yang termasuk dalam polutan. Salah satunya itu ada AC, cat yang belum kering sempurna, ataupun dari gas-gas pengharum ruangan. Nah, pengharum ruangan itu juga mengandung polutan atau partikel yang bisa nyebabin pencemaran udara. Makanya kenapa di dalam ruangan pun tuh sebenarnya nggak aman. Bahkan ketika di dalam ruangan tuh pencemaran udaranya bisa lebih buruk 2 sampai 5 kali lipat dari di luar ruangan. Bahkan buat parfum aja bisa jadi sumber polusi karena di parfum itu ada kandungan yang namanya VOC. Nah, itu tuh bahaya banget gitu buat kesehatan manusia karena tuh bisa nyebabin sesak dan juga sakit juga kalau kita menghidup dalam kapasitas yang cukup banyak gitu. Wih, mantep banget nih Mbak. Kita kan kerja di perusahaan konstruksi bangunan ya. Terus saya dengar-dengar Mbak ini lulusan teknik sipil UM. Komentar lagi. Emang apa sih manfaatnya tahu pencemaran udara buat lulusan sipil? Di mana kepakainya? Nah, kayak yang udah disampaikan tadi, kan pencemaran udara di dalam ruangan lebih besar dari di luar ruangan. Nah, teknik sipil kan buat bangunan gitu, merancang bangunan. Nah, di situ kita juga mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan si pemakainya. Nah, itu kita mengatur bagaimana bisa buat sirkulasi udara itu di dalam ruangan lancar dan cepat berganti. Selain itu, bangunan kan dirancang untuk bertahan dalam waktu yang lama. Di situ juga kita harus pintar-pintar dalam memilih bahan bangunan yang dipakai buat bangunan tersebut yang lebih ramah lingkungan dan juga meminimalisir pencemaran udara yang ada tadi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.